Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya Pak, kedengaran. Ya, kedengaran Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Ini yang tidak ada namanya saya keluarkan tadi ya. Barangkali ada yang merasa saya keluarkan itu karena namanya tidak ada ya. Jadi saya keluarkan dari kelas ya. Oke, saya kira tanpa mengulur waktu kita mulai saja. Saya share dulu layarnya. Minggu lalu saya tidak bisa ya, mohon maaf ya karena saya batuk ya. Batuknya itu saya demam sebenarnya hari Selasa sudah demam. Tapi hari Kamis itu saya sudah tidak demam, tapi batuknya masih ya. Dan mengganggu sekali kalau saya bersuara itu saya nggak bisa langsung memicu batuk ya. Baru bicara dikit langsung batuk. Waduh, ini nggak bisa ini kalau begini. Oke. Setelah dia masuk. Siapa ini? Oh ini, saya kira. Oke, sudah izinkan. Oke, saya mulai ya. Ada lagi nih. Kenapa telat? Banyak sekali yang telat ini. Siapa ini? Siti Yuliawati. Oke. Sudah 57 ya dari sekitar 100-an ya yang hadir, yang daftar ya. Oke, mata kuliah kali ini, topik kali ini adalah tentang teknologi air ya. Kalau minggu sebelumnya kita pernah bicara tentang merencanakan untuk kunjungan ke PDAM, apakah bisa dilakukan atau tidak? Sudah diurus atau tidak? Atau belum nih? Kita kelasnya. Apakah bisa memungkinkan? Kalau tidak memungkinkan ya sudah nggak apa-apa ya. Artinya bukan suatu paksaan ya karena pandemik ya, jadi kita nggak bisa paksa juga. Kita kelasnya belum hadir ya? Atau wakil cadangan ya, kalau ketua kelas tidak ada bisa menggantikan. Apa nih yang jadi juru bicara kalian? Sepertinya ketua kelasnya ini jarang sekali ya, saya lihat tidak begitu aktif ya kelihatannya. Karena saya bisa tanya di sini tidak direspon cepat ya. Berapa NIM-nya itu ketua kelasnya? 17 berapa dia NIM-nya? Ada yang ingat? Siapa namanya itu? Rosid ya namanya ya. Rosid. Lupa saya, mungkin belum hadir kayaknya. Oke, saya kira saya mulai aja ya tanpa perpanjang ini lagi. Jadi topiknya adalah teknologi pengolahan air ya, di mana sehingga jarang kita temukan air di alam kondisi yang murni ya, tidak mungkin karena dia menghasilkan banyak sekali zat air. Ya, kalau misalnya air itu lewat air area yang berbahan kimia, dipastikan airnya juga mengandung air. Misalkan kalau kita air sumber di mana air itu telah melewati tanah yang mengandung kapur, maka airnya juga mengandung kapur tinggi. Ini cepat sekali nih.
Mohon maaf, Ya, ini Pak. ada Slide-nya enggak. tidak kelihatan ya? Iya. Oh iya, saya ulang ya. Saya cobain dulu kalau gitu, stop layar dulu. Oh iya, tidak kelihatan ya. Bentar. Kalau sekarang udah kelihatan Belum, layarnya? Pak. Belum terlihat, Belum, Pak. Pak. Belum ya? Terlihat. Bentar. Bentar ya, saya lihat lagi. Apa ini? Oh, saya coba ulang lagi ya, saya stop lagi ya, stop layar lagi. Share. Nah, ya. Kalau sudah tolong beritahu ya, saya udah share layar ini. Sekarang sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ditunggu. Enggak ada. Oh, kenapa bisa ini? Bentar. Ini memang wifi lambat sekali ya. Coba saya cek dulu paketku masih ada atau tidak ya. Saya menggunakan IndiHome ini, ternyata lambat sekali IndiHome. Bentar, saya cek pakai dulu. Sekarang belum? Masih belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Masih Bisa belum. ya. Terus saya sudah share loh ini. Terus saya ulangi ya. Saya stop dulu. Stop. Kemudian. Nah, sekarang saya share lagi. Share screen. Sekarang belum? Udah kelihatan belum sekarang? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Bagaimana ini? Bentar. Kok bisa ya? Bisa ya, bentar. Coba. Sekarang sama sekali belum. Kalau yang saya share sama sekali belum muncul ya? Iya, Pak. Sama sekali belum. Sekali nggak ada di. Apa ini keliru? Wah, paket internet saya juga habis ternyata. Apanya yang dikira ini? Coba. Bisa ya? Tes. Nggak bisa.
Apa ya? Susah sekali ya. Oke, coba saya setting otomatis aja ini, coba. Opsi rapat. Saya share ulang ya. Iya benar, ternyata belum muncul ya. Coba saya share ulang. Saya share di sini. Gelap ya. Kenapa ya? Ini sudah di-share tapi gelap ini layarnya. Saya juga heran kenapa ini. Bentar. Apanya ini kira-kira ini? Coba saya cek dulu. Harusnya muncul ini. Kenapa gelap ya? Pengaturan perangkat, headphone, user face sudah benar ini. Sudah benar. Kenapa ya? Nah itu sudah kelihatan ya? Coba. Harusnya ada kelihatan. Kelihatannya jaringan lambat memang ini. Oh iya benar. Ada echo, saya buka di HP saya satunya itu muncul echo ya. Tapi kalian udah lihat layarnya kan? Sekarang udah muncul kan? Iya, Udah, Pak. terlihat. Udah, Pak. Ternyata lambat ya. Ternyata hanya lambat saja. Oke. Saya pelan-pelan aja kalau begitu ngomongnya ya, karena sebelumnya ada jeda waktu ini ya antara saya ngomong dengan yang muncul di layar kalian. Oke, saya mulai aja. Ini kayaknya saya mesti clearkan dulu ini transisinya ini. Transisi aktornya. Nah, silakan. Oke. Udah kelihatan ya? Sekarang udah kelihatan covernya, tak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi topik kita kali ini tentang teknologi pengolahan air yang cukup banyak sebenarnya ya. Harusnya ini 2 kali pertemuan. Namun minggu lalu kan saya sakit ya, demam gitu dan batuk, sehingga saya tidak bisa ini ngobrol saja tuh nggak bisa. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi air itu sebenarnya solvent universal, sehingga hampir kita pastikan lah tidak mungkin ada air di alam itu dalam kondisi murni. Jadi larut beberapa zat-zat yang lain atau air tidak mana gitu ya. Dan ini contoh gambar adalah limbah dari bahan kimia ya sebelah kiri. Ini contoh ya yang mana sudah tercemar busa ya, busa dari limbah. Oke. Sebelum kita bicara, kita tinjau dulu tentang baku mutu lingkungan hidup ya. Ya, ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ini tidak perlu saya bacakan lagi ya. Kalian sudah punya filenya kan? Itu tinggal dicatat saja. Tinggal diketahui saja bahwa ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dan PP Nomor 82 Tahun 2001 ya. Apa itu baku mutu, apa itu pencemaran air, ya. Nah, itu sudah ada ya. Dan ada 3 parameter utama yang biasanya dijadikan acuan ya, yaitu ada parameter fisika, parameter biologi, dan parameter kimia. Kalau fisika itu misalkan berapa suspended fluidnya ya, atau padatan tersuspensi, turbiditasnya atau kekeruhannya berapa, kemudian tingkat warnanya ya, kemudian rasa dan bau, suhunya ya. Kemudian kalau parameter biologi itu ada
uji virusnya apa yang ada gitu ya, kemudian bakteri apa, protozoa dan alga ya. Lalu untuk parameter kimia ini ada TDS ya, atau total padatan yang terlarut ya, TDS, atau total dissolved solid ya, itu kepanjangannya. Lalu ada alkalinitas ya, kemudian ada kesadahan, ada fluorida, logam, zat organik dan nutrien. Nah, kalau klasifikasi sendiri itu ada kelas 1 ya, ini biasanya untuk air minum, ada kelas 2 ini untuk bisa untuk sarana rekreasi atau kolam ikan ya. Ya, kemudian kelas 3 ini misalnya untuk budidaya ikan juga ya, dan kelas 4 ini untuk lebih rendah lagi kelasnya ya. Jadi kalau untuk minum itu harus kelas 1. Kalau untuk kolam renang itu bisa kelas 1, bisa kelas 2 ya. Tergantung kalau mahal mana. Kalau terlalu bagus airnya mungkin kelas 1 tapi mahal juga ya. Biasanya kalau di hotel-hotel yang berbintang 1 itu pasti kelas 1 airnya itu diolah dengan bagus sekali ya. Di mana kandungan organiknya itu sudah dihilangkan, ada unit pengolahan limbahnya di situ. Nah, ini contoh kriterianya ya. Ini standar ya. Misalkan COD-nya itu misalkan harus, kalau kelas 1 itu harus 10 ya. Kalau kelas 2 ini yang di atas ini itu kelas airnya ya, tadi yang disebutkan sebelumnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kelas 1 itu lebih tinggi lagi standarnya, dan ini berbanding lurus dengan biaya atau cost yang dihabiskan untuk mengurangi kadar limbahnya ya. Kalau COD sendiri ya itu harus lebih rendah lagi ya, COD-nya ya, dan seterusnya. Ini contoh air permukaan ya. Ini tulisannya kok kepotong ya, nggak sengaja ini ya. Dan saya ya metode analisis kualitas air menurut permukaan itu bisa berdasarkan kelompok 1, 2, 3 ya, parameternya, rentangnya, satuannya, dan teknik pengujian ya. Lalu spesifikasi itu sesuai standar SNI ya. Selanjutnya aja. Ini pengaruh iklim ada ya terhadap kualitas air. Kalau musim hujan dengan musim kemarau itu ada, bisa mempengaruhi nilai tadi yang ada dalam tabel sebelumnya tadi ya. Itu akan berubah-ubah ya sesuai dengan kondisi iklim. Dimana kalau musim hujan itu tentu ada banyak sekali, apalagi kalau sungai yang diambil sampelnya kan, itu mungkin ada air-air dari bilasan tanah ya, yang dari hujan itu, dari rumah-rumah itu ya. Misalkan rumah-rumah membuang limbah ke tanahnya, ke pekarangannya misalkan ya, di tanahnya sendiri. Limbah apa misalnya, orang buang oli misalnya, orang buang apalagi, dan tidak sempat ini masuk pada akhirnya akan ke sungai juga. Ya, kalau dia buang ke saluran kanal itu namanya got kali kita sebutnya di sini ya, atau kanal air itu ya, itu dia sampai ke kan. Tapi kalau dia buang ke halamannya yang tanah itu, ketika terjadi, bisa dua kemungkinan ya, atau kemungkinan kedua ada hujan ya, hujan itu membilas tanah itu lalu akan terbawa lagi ya sampai ke sungai dan akhirnya sampai ke laut ya. Nah, itu pada akhirnya laut itu menjadi muara kita ya, ujung akhir dari tempat pembuangan kita gitu ya, pembuangan limbah dan sebagainya. Itu laut muaranya. Ini kok ada animasinya ya, saya lupa hilangkan ini ya. Dari awal ini ini warisan dari dulu dari file sebelumnya, ini saya cuma copy paste akhirnya begini. Ya, oke, ini contoh ya, contoh pembuangan limbah ya, sampah industri maupun rumah tangga. Nah, ini contoh gereja yang dimasukkan ini, bukan di masjid ya. Contohnya terhadap pabrik ya, lalu dibuang ke sini ya. Itu ada berupa lumpur ya, humus ya, ada juga limbah-limbah domestik tadi. Nah, ini umumnya ya, yang masuk dalam air ini ada lumpurnya ya, ada humus dan ada sampah. Ini sebagai suspended solid atau padatan yang tersuspensi. Lalu ada ion-ion yang larut seperti kalsium, magnesium. Oh, ionnya belum lupa dituliskan ya, Ca2+ misalnya ya, atau SSO42-, Cl- ya. Nanti di ini aja ya. Lalu ada gas-gas yang terlarut misalkan oksigen, CO2 ya, dan seterusnya. Kalau ini
bukan limbah sebenarnya, tapi terkait dengan limbah ada kaitannya, yaitu tentang aerobik atau anaerob ya, kaitannya di situ ya, tentang COD dan BOD ya, kaitannya di situ. Nah, ini material-material yang tidak bisa larut ya. Ini dinyatakan dalam ini ya. Misalkan kalau terjadi sedimentasi, ada kekeruhan ya, itu hasilnya berupa lumpur ya, atau deposit ya yang terbawa, ya, deposit yang terbawa, endapan yang terbawa ya. Pemisahannya itu dengan cara klarifikasi dan filtrasi ya. Ini toleransinya itu mendekati maksimum itu 5 ppm aja ya. Kalau sudah lebih dari itu sudah tidak nyaman ya, tidak nyaman bagi, ini saya lupa diterjemahkan ini ya. Oke, kemudian air dan pencemaran sendiri itu bisa terdispersi ya, atau dalam bentuk koloid ya, terdispersi. Jadi ada kemungkinan ya. Pertama, dia larut dalam air sehingga tidak akan mungkin mengendap ya, atau dia tersuspensi ya, terdispersi. Dia sebenarnya masuk, bukan larutan, dia termasuk campuran yang tersuspensi, tetapi karena ukurannya kecil sehingga dia terdispersi karena adanya muatan-muatan listrik dalamnya, sehingga dia tidak akan mengendap juga, padahal ukurannya itu sebenarnya kalau dari segi ukuran dia akan mengendap. Tapi karena adanya gaya tolak menolak antar partikel tadi itu yang bermuatan, maka dia terdispersi dalam air sehingga tidak mengendap. Ini dinamakan larutan koloid ya. Kalau ukurannya itu diameternya antara 1,6 meter sampai dengan kurang dari kalau di atas 100 itu sudah terdispersi kasar dia ya. Dia mengendap juga tapi butuh waktu yang lebih lama gitu dibandingkan pengendapan biasa. Nah, kenapa harus di zat-zat organik padatan tersuspensi dalam air untuk pipa, misalnya pipa boiler kita panaskan, ini contoh analogi ya, pipa pembuatan steam generator, misalnya pembangkit steam ya, biasanya dalam alat kita, kalau kita itu namakan boiler namanya. Boiler itu dia maksudnya begini ya, kalau saya tuliskan itu. Jadi pipa-pipa ini ya, ini yang besarnya ini ya, dilewatkan dalam bentuk coil seperti ini, lalu bakar, dipanaskan. Dalam pipa ini, di bawahnya ini adalah api dipanaskan ya, itu. Sehingga yang di dalam ini dia berubah fase dari cair, dia mendidih kan sebenarnya, mendidih, tapi di sini karena di dalam ini, di dalam pipa, dia belum berubah menjadi fase uap gitu ya, hanya karena kan ada namanya kurva kesetimbangan fase ya kan. Ketika dia tekanannya di dalam ini masih cukup tinggi, dia belum bisa berubah menjadi fase cair. Nanti ketika dilepaskan di ujung pipa, dia langsung berubah tiba-tiba jadi steam gitu, jadi steam karena tekanannya menjadi normal kembali ya, tekanan atmosfer gitu. Di mana suhunya juga sudah mencapai suhu dia fase uap gitu. Saya hapus dulu aja. Oke. Nah, kenapa harus dijaga ya? Dalam boiler tidak boleh ada TDS-nya tadi, tidak boleh ada asas benda solid. Biasanya kalau dipanaskan itu akan terbentuk endapan di sini ya, akan terbentuk endapan. Sehingga transfer panasnya itu akan mengurangi ya. Sesuai dengan rumus ini, Q sama dengan U kali A delta T ya. Itu luas permukaan ya. Di mana kalau delta T itu sudah diketahui, U-nya ini koefisien materialnya ini, koefisien perpindahan panasnya, di mana spesifik tiap material besi misalnya. Nah, seandainya terjadi deposit di sini, berarti ada perbedaan, ada perubahan pada U ini. Ada perbedaan sehingga misalkan ada deposit di sebelah sini ya, sebelah sini ada deposit yang tidak, berarti ada perbedaan antara U yang di sini dengan di sini. Nah, jika
demikian. Koefisien pemuaian itu bisa berbeda ya. Mungkin ada satu, karena setiap benda itu yang logam bisa terjadi ada perbedaan koefisien pemuaian kalau dipanaskan ya. Ada yang memuai lebih cepat, ada yang memuai kurang cepat gitu. Karena perbedaan itu bisa menyebabkan ini keropos ya, retak, keropos jadinya. Karena mengurangi transfer perpindahan panas, satu lebih panas, satunya kurang ya, itu bisa terjadi keropos ya. Itu yang harus dijaga ya, tidak boleh, makanya perlu diolah ya, jangan langsung jangan langsung dimasukkan ke dalam boiler. Ini contoh ya, ilustrasi dalam gambar, di mana di sini ada besi dan silika ya, ada kemudian besi yang kandungan tinggi besi ya. Lalu ada yang normalnya di sini kan. Nah, ini ada energi yang hilang ya. Kalau mengandung silika itu sangat banyak ya energi hilang dalam transfer panas ini ya. Ini kalau terjadi deposit berarti kan ada beberapa lapisan di sini kan. Yang lainnya mungkin tidak kan gitu. Dan itu tidak hanya resiko keroposan tadi, tapi resiko efisiensi ya, energi. Akhirnya kita boros dalam hal ekonomi ya, karena dibutuhkan energi lebih besar untuk menghasilkan steam, padahal seharusnya tidak terjadi, hanya karena penyebabnya karena ada yang deposit dalam pipa tadi yang menghalangi transfer panas tadi. Nah ini salah satu problem itu yang saya sebutkan tadi ya, ada fouling, ada scaling ya, ada koresi dan ada mikroba ya. Ya nanti kita bahas berikutnya. Apa itu fouling ya? Fouling itu jika ada material padat yang membentuk endapan pada permukaan alat ya. Nah, ini yang tidak boleh ya, harus dijaga. Dan padatan tersebut berasal dari remah-remah, tahu remah-remah ya, potong-potongan kecil ya. Misalkan ada dari korosi ya, atau dari alam juga, misalkan lumpur, pasir dan sebagainya ya, atau tanah liat dan sebagainya. Ini bisa menempel, kemudian karena panas dia semakin atau kalau tidak karena panas, dalam kondisi alami juga bisa menempel ya. Terus itu apa yang terjadi kalau misalkan itu dipanaskan, semakin menempel lagi ya, semakin membentuk kerak dalam pipa. Ya, ada juga namanya scaling ya. Ini diartikan sama juga deposit juga pendapat, tapi kalau fouling itu untuk material-material yang tadi kita sebutkan. Kalau scaling itu lebih karena pemanasan ya. Biasanya misalkan adanya zat seperti kalsium dan mengandung Si atau silikat ya, sebagai silika. Itu yang tadinya kalsiumnya itu dia larut dalam air pada suhu biasa, ketika dipanaskan dia mengendap. Lalu pengendapannya semakin dipanaskan semakin dia berbentuk kerak ya di dasar dari dari pipa ya. Ya, saya sebut dasar air, padahal itu kan pipa kan berbentuk lingkaran ya kalau kita lihat dari penampang depan gitu ya. Jadi scaling tersebut yang akan menyebabkan, tadi kita lihat grafiknya ya, kalau mengandung kalsium dan silika itu lebih tinggi loss energinya ya dibanding yang lain gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajib ya, kalau kalian terlibat di pabrik misalnya, lalu ditugaskan di bagian pengolahan air, ini harus kalian jadikan perhatian ya, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan air sebagai alat pembangkit steam. Banyak itu ya, mulai dari di pabrik kelapa sawit saja ada gitu ya. Kemudian kalau kalian ngambil ini, kita jalan-jalan ya, kalau sempat ada mata kuliah yang kita jalan-jalan ke pabrik kelapa sawit, kunjungan itu pengolahan limbah misalnya gitu. Hanya barangkali tahun lalu tidak bisa ya. Itu kalau kalian lihat itu di pabriknya itu mengandung ada instalasi pembangkit steam ya, atau boiler tadi. Di ini juga misalnya di kilang minyak misalnya, itu juga ada ya boilernya, kilang minyak. Mereka butuhkan ya untuk destilasi ya, sehingga mereka menggunakan steam tadi itu.
Dan itu banyak sekali ya digunakan. Jadi kenapa teknologi air ini penting ya dalam pemahaman kita. Bahkan kita pun yang kerja di PDM saja itu butuh pengetahuan tentang teknologi pengolahan air ya. Apalagi di pengolahan limbah juga ya. Makanya kalau di luar negeri itu mata kuliah pengolahan air itu disatukan dengan pengolahan limbah biasanya. Nah ini contoh ya, contoh keraknya tadi itu ya. Ini kita bayangkan ya seperti ini ya, kerak-keraknya itu ya. Ya ini ya, efeknya itu bisa mengurangi efisiensi boilernya ya dalam hal pemanasannya. Lalu ada pemanasan logam yang overhead ya, overheating metal overheating. Jadi satu yang lebih panas, satu lebih kurang. Sehingga karena panas sekali ya, dia menjadi keropos jadinya ya. Ya, atau bisa juga terjadi perubahan potensial sehingga terjadi korosi ya, korosi karena adanya scaling tadi itu menyebabkan terjadi perbedaan potensial secara reaksi redox tadi ya. Di ini ada perbedaan potensial, satu lebih positif, satu lebih negatif, sehingga terjadilah peristiwa korosi tadi ya, korosi ya. Nah ini juga menyebabkan tambah keropos lagi ya jadinya. Nah ini reaksi pembentukan scale-nya ya. Kalau scale itu lebih keras ya dibanding yang falling ya. Falling itu tidak, kalau dalam hal daya rekatnya itu lebih rekat itu scaling dibanding falling. Kalau falling itu mungkin kita pakai alat biasa, kita bisa dikerok apa istilahnya? Dikerok ya. Kalau kerok bukan kerok badan ya. Dikerok itu nggak akan lepas. Tapi kalau falling itu butuh sesuatu yang lebih inilah, mungkin tenaga yang lebih besar, atau harus butuh zat kimia tertentu untuk membuatnya terlepas gitu ya. Agak susah dia karena keras sekali ya. Ini reaksinya ya. Contoh ada CaHCO3 ya. Ini dari mana ini? Kalau air itu misalkan airnya melewati atmosfer ya, misalkan mengandung CO2 ya. Air itu di alam ya, itu tidak akan mungkin tidak mengandung, tidak melarutkan gas CO2 ya, tidak akan mungkin. Sehingga pasti akan ada larutan H2CO3 dalam air ya. Nah, H2CO3 dari mana? Dari CO2 tambah H2O ya. Ya, CO2 tambah H2O itu menghasilkan H2CO3. H2CO3 itu asam lemak. Nah, air yang mengandung asam lemak tadi ketika melewati tanah yang mengandung kapur, dia pasti akan melarutkan kapur sehingga terbentuk reaksi ini namanya CaHCO32 ya. Ini kalau dipanaskan ya, itu Ca-nya akan mengendap sebagai CaCO3 ini ya, lalu menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau di Kendari sini yang tinggi zat kapurnya itu di daerah Adonhue ya, saya pernah coba gitu ya. Air sana itu ketika dipanaskan itu ada endapan di panci gitu ya, dan di mana CaCO3 ini dia punya kelarutan tertentu kecil ya. Kalau suhunya dingin itu kelarutannya besar dalam air. Tapi kalau suhunya dipanaskan, kelarutannya akan kecil sehingga akan kelihatan kapurnya. Jadi kalau kita panaskan air yang mengandung kapur, itu harus masih panas, harus segera disaring. Karena kenapa? Ketika ditunggu dingin, itu sebagian ada yang larut lagi dalam air ya, dalam airnya tidak mengendap itu ya. Gitu ya. CaCO3 itu punya sifat yang seperti itu. Nah, korosi ini ada dua tipe ya. Ada karena ada beberapa tipe ya, karena elektrokimia ya, dan ada juga dari mikroba ya. Kalau elektrokimia itu misalkan adanya endapan tadi yang saya jelaskan ya, endapan tadi sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan potensial antara satu area dengan area yang lain, ya, terjadilah reaksi redox ya dalam secara lokal tadi itu, sehingga terbentuklah korosi. Lalu bisa juga karena mikroba yang menghasilkan asam ya. Itu kalau ada mikroba yang menghasilkan asam kan kebanyakan makanya dijaga itu, jangan sampai juga airnya tinggi kandungan organiknya ya. Itu harus dijaga. Karena kenapa? Kalau tinggi kandungan organik lalu ada mikroba, dia akan mengubah organik menjadi asam organik tadi. Nah, itu yang menyebabkan lagi korosi di samping CO2 tadi ya. Tapi kalau CO2 kan kecil ya. Nah, hanya kecil tapi cukup signifikan juga ya. Jadi tetap hanya nggak bisa ibaratnya itu
H2CO3 dalam air itu adalah alami, peristiwa alami gitu ya, suatu hal yang dianggap normal meskipun dia bisa melarutkan juga ya. Yang perlu dijaga tadi itu zat organik tadi, lalu ada mikroba di situ menyebabkan korosi juga karena menghasilkan zat asam yang lebih banyak ya dari yang seharusnya. Nah, kalau itu zat asam tersebut melewati pipa yang mengandung logam dan dia bisa menimbulkan peristiwa korosi ya. Nah, ini juga harus dijaga ya karena bisa mengurangi umur pipa ya. Ya, ini kalau kalian terlibat di pabrik, kerja di pabrik, dan saya doakan kalian bisa kerja ya di pabrik ya, bagi yang pria-pria, yang wanita juga kalau mau ya. Kebanyakan yang di pabrik itu perempuan jarang ya. Teman-teman saya itu di teknik kimia itu, saya ketika lulus saya tanya di mana kerja, wah tidak ada yang kerja di pabrik. Rata-rata mereka wirausaha ya, ada yang bikin apa namanya itu bahan kimia tertentu gitu kan dijual gitu ya. Bahkan orderannya itu bisa satu mobil apa tuh yang ukuran berapa itu ya. Tuh dia pernah kirim fotonya. Itu bahan apa namanya? Deterjen, dia bikin deterjen gitu untuk yang murah, untuk laundry untuk apa namanya industri laundry rumahan. Dia jual udah harga murah tapi sudah untung gitu. Karena pengetahuan dia di teknik kimia gitu ya. Di sana kalau kita tinggal di Jawa itu banyak sekali sumber apa namanya bahan kimia yang kita bisa dapatkan ya. Beda kalau di sini ya. Moga-moga nanti kalau kita ke ibu kota pindah ke Kalimantan itu akan apa tuh distribusi ekonomi itu tidak hanya di Pulau Jawa ya, mungkin bisa merata, bisa di Sulawesi lebih ini juga ya, lebih banyak juga sehingga apa tuh bahan-bahan kimia itu kita bisa dapat lebih murah gitu ya. Oke, saya lanjut saja. Jadi itu beberapa poin-poin yang bisa menyebabkan korosi ya, dan ini harus kita jaga ya. Dan jangan, kalau kalian mau yang perempuan-perempuan mau kerja di pabrik, saya kira gimana? Ada yang bertanya. Oh gitu, oke. Suara saya juga tadi ada gema ya. Oke, saya lanjut aja. Jadi kalian yang perempuan juga, yang apa, yang wanita jangan kalah ya sama yang pria ya. Kalau kalian mau kerja di industri itu jangan kalah ya. Apalagi sekarang kan di Sulawesi Tenggara kan ada kawasan industri ya di Morosi ya, dan itu sudah baru ya. Biasanya ya kalau masih awal-awal itu lagi dibangun mereka menggunakan tenaga kerja dari sana gitu. Ya, tapi setelah itu mereka butuh tenaga ahli ya. Tapi jangan anggap remeh ya, karena sejak zaman Soeharto ya tahun 90-an itu sudah ada wacana tentang pasar bebas ASEAN ya. Pasar bebas ASEAN dan pasar bebas Asia itu sudah ada. ASEAN Free Trade atau Asia apa lupa istilahnya itu ya. Itu sudah ada sejak saya masih dulu ya, masih zamannya Soeharto, bahkan ikut seminarnya. Jadi kalau sekarang banyak tenaga kerja asing, itu jangan heran, itu bukan sekarang, itu dari sejak zaman Soeharto dulu, tahun 90-an sudah diwacanakan, dan itu adalah perjanjian internasional ya, antar negara di kawasan Asia Tenggara atau Asia gitu. Dan kemungkinan juga ya di berikutnya lagi mungkin termasuk dosen-dosen diwacanakan akan ada dosen dari luar negeri. Kalau jadi mau jadi dosen itu mungkin akan berkompetisi dengan dosen-dosen luar negeri. Ya, itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Kalau mereka dosennya sudah bisa belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan saya lihat sudah mulai ada sekarang dosen-dosen dari luar negeri yang mana jadi dosen di Universitas Australia kan sudah banyak ya, ada beberapa dosen itu saya kaget, ini kok ngajar di UHO gitu ya. Itu jangan heran ya, itu merupakan tren yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi kalau kita mau protes kenapa ada tenaga kerja asing merupakan tenaga kerja Indonesia, itu sudah begitu ya. Kalau kita mau Indonesia tidak mau, pasti akan dipaksa oleh internasional gitu, karena jadi susah gitu ya. Jadi makanya kalian jangan lagi jangan lagi bersantai-santai ya. Jadi usahakan menambah skill kita. Tidak cukup dengan apa yang kita dapat di bangku kuliah, juga kalian harus nambah juga untuk bekal sebagai nilai plus nanti pada saat bersaing dalam dunia kerja gitu ya. Dan itu zaman kalian itu sudah akan besar tuh ya. Zaman saya saja udah cukup besar kompetisinya, apalagi zaman kalian ya. Oke, ini adalah problem tadi yang sudah dijelaskan ya. Saya lanjut saja. Scalingnya juga sudah ini ya. Korosinya juga ya sudah. Ini juga ya. Sudah. Tentang air sadah ini ya, atau hard water ya.
Ini air sada, kita namakan air sada ini. Ini ada dua ya, ada yang lunak ya, ada yang keras gitu ya. Ini efeknya pada ini ya, kalau kita gunakan apa namanya itu zat-zat yang sifatnya seperti sabun, deterjen yang menyebabkan terjadinya apa istilahnya ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik ya, sehingga dia bisa menurunkan tegangan permukaan antar ini ya, tegangan muka antar air ya. Nah ini adanya air sada ini, misalkan kalsium, magnesium, itu bisa mengurangi efektivitas dari sabun ya, itu sehingga dia bisa sifat ininya berkurang ya, sifat wettingnya istilahnya ya, wetting airnya itu menjadi berkurang gitu. Nah ini tidak ekonomis juga, makanya biasanya harus dihilangkan gitu. Ya, kok tidak bagus ya ininya ya, nanti saya perbaiki ya. Ini saya habis berubah ininya apa template-nya ya, malah jadi jelek ya. Oke. Ini saya kira cukup ya, saya lanjut saja ya. Ini tingkat kesadarannya ya, ada yang sangat lunak ya, ada yang lunak, ada yang sedang ya, moderat, ada yang kesadaran ppm dan ada yang sangat tinggi ya, kalau berdasarkan kadar dari konsentrasi ppm-nya ya. Misalkan kalau lunak itu kurang dari 50 ppm ya, kalau sangat sadah sekali itu lebih dari 300 ppm. Kalau versi American Society Agricultural Engineers ya, teknik pertanian ya, dari Amerika, ini seperti ini lebih ketat lagi ya, lebih ketat lagi, sehingga kalau yang soft itu harus di bawah 60 ya, bandingkan dengan yang ini ya. Soft itu kurang 50, moderatnya itu kalau yang ini tidak terlalu ini ya, saya kira hampir sama ini, kecuali yang very hardnya ini yang lebih ketat ya. Kalau yang sini itu batasnya 180 itu hardnya. Kalau di sini maaf ya, mana tadi? Kalau yang ini batasnya itu sampai antara 90 sampai 300 ya. Kalau yang ini hardnya 120 sampai 180 ya. Oke. Ini ya biasanya dibutuhkan apa saja ya untuk air pendingin ya. Kemudian ada boiler. Itu yang terjadi dalam dunia industri ya. Kalau bukan untuk umpan boiler, biasanya untuk pendingin ya. Untuk pendingin itu biasanya kalau destilasi misalnya ya, harus ada pendinginnya juga. Ya, jadi sifat air yang punya delta T itu sampai 10 itu digunakan untuk ini, untuk mendinginkan ya. Jadi kalau misalnya begini, air yang keluar itu misalkan suhunya 300. Lalu kita punya air lain yang suhunya 200, bisa nggak dijadikan sebagai pendingin? Bisa ya, karena masih terdapat perbedaan suhu 100. Ya, itu masih bisa digunakan sebagai pendingin meskipun suhunya masih tinggi ya. Yang satu misalkan kalau 300 itu kan yang saya maksud, misalkan suhu yang mau didinginkan itu 300 ya, dan suhu air 100 gitu kan. Masih bisa nggak dijadikan sebagai pendingin? Bisa ya. Karena air punya sifat itu untuk kemampuan untuk mendinginkan itu, meskipun masih tinggi suhunya, tetapi perbedaannya masih cukup besar ya. Satu air itu 100 dan yang didinginkan itu masih di atas 100 ya. Itu masih bisa dijadikan sebagai pendingin meskipun airnya masih panas gitu ukuran kita gitu ya. Oke, ini saya kira sudah ya. Ini lanjut saja. Nah, ini tahapannya. Tahapannya air itu kalau diambil dari alam ya, apakah dari sungai, dari sungai kebanyakan ya, baik sungainya itu masih tercemar atau tidak ya, biasa ada prosesnya seperti ini. Kalau dia tercemar ya, banyak lumpurnya, harus ada sedimentasi. Misalkan contohnya air Sungai Wanggu kan keruh itu ya, keruh sekali, coklat warnanya kan, itu disedimentasi dulu. Lalu kalau perlu di screening dulu ya, untuk menyaring kalau misalnya terdapat sampah-sampah misalnya, atau ranting-ranting kayu, atau sampah-sampah plastik dan sebagainya, atau bahkan ada juga baju kain ya. Bahkan saya pernah punya fotonya, itu ada celana dalam gitu ya, ada kaos apa itu sebenarnya, kaos oblong gitu, itu ada dapat itu ya. Nah ini di screening ya. Lalu dilewatkan dalam kolam sedimentasi ya, kemudian lalu dipisahkan antara padatan dengan cairannya dalam suatu
peralatan namanya klarifikasi. Di sini terjadi kita menambahkan kalau misalkan adalah tersuspensi atau koloid, nah itu kita tambahkan agen untuk terbentuknya agen apa istilahnya, agen yang akan menghilangkan muatan pada partikel-partikel tadi sehingga hilang muatannya, itu kita namakan koagulasi ya, koagulasi. Lalu karena muatannya hilang maka dia bisa saling menempel satu sama lain karena gaya tarik menarik antara partikel, dia akan saling menempel, menyatu, membesar, namanya flokulasi ya. Nah itu setelah itu kalau sudah cukup besar masanya dia akan bisa diendapkan atau settling namanya ya, akan mengendap. Kalau yang ringan itu namanya flotasi ya, dia akan naik ke atas biasanya. Kalau kita pergi ke PDM kita akan bisa lihat itu mana yang flotasi ya, dia akan naik ke atas, adanya gelembung-gelembung udara itu membantu peristiwa flotasi. Itu untuk material partikel-partikel yang tidak lagi koloid tapi masih cukup ringan ya, sehingga dia bukannya ke bawah malah ke atas dia ya. Dia bukannya tersettling atau terendapkan, malah karena adanya gelembung udara yang naik ke atas itu dia akan naik ke atas permukaan lalu menyatu di permukaan air. Karena adanya tegangan permukaan maka dia menetap di permukaan air, itu namanya flotasi ya. Biasanya setelah itu kita lewatkan lagi ke saringan pasir ya, baru ada karbon filter, lalu ada demineralisasi dan DRS kalau perlu. Tapi kalau di PDM itu biasanya sampai di sini, sampai saringan filter aja kalau nggak salah kemarin ya, saya lihat di 2 tahun lalu di PDM kita gitu, hanya sampai di sedimentasi, klarifikasi, sun filter ya. Ya, sebenarnya kalau kalian mau kita bisa jalan-jalan tuh tidak jauh itu di dekat, tidak jauh dari Bundaran Mandonga itu kan lokasinya. Kalau kalian mau ya kita ke sana bisa jalan, sewa angkot aja bisa sebenarnya itu ya, kalau mau kunjungan ke sana untuk melihat-lihat prosesnya gitu ya. Kalian bisa sebenarnya mungkin kita nggak perlu izin lagi kalau tidak perlu dana fakultas, kita nggak perlu izin lagi fakultas ya. Cukup tanya ke sana aja, mereka mau bersedia nggak dikunjungi gitu ya. Kita nanti bayarnya masing-masing aja gitu. Kalian patungan aja naik angkot gitu ya. Nanti kalau mau pulang hubungi lagi angkotnya, jemput jam sekian gitu kan. Naik angkot kan sama juga harganya kan dalam kota gitu kan. Saya nanti naik mobil sendiri. Kalau kalian mau ya ke PDM kita, nanti kalian bisa silakan lah di ini ya, di setting, diatur kalau kalian mau bersedia gitu ya. Lalu kalau misalkan paling bagus lagi ada karbon filternya ya, ini untuk menghilangkan bau. Dan juga hanya karbon filternya ada masalah ya, kalau misalkan masih mengandung mikroba, makanya biasanya di sini sebelum sun filter itu ada lagi namanya desinfektasi atau pembunuhan mikroba ya, biasanya ada ya sebelum ini. Gunanya apa? Kalau masih mengandung mikroba ini ya silakan, siapa tadi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke ya. Boleh dipotong ya. Boleh. Iya, silakan. Boleh dipotong ya kalimat saya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ya, jadi masalah yang muncul nanti kalau kita misalkan menggunakan karbon aktif ya. Karbon aktif ini itu bisa karena dia berpori kan karena sifat porositasnya itu bisa menjadi media pertumbuhan mikroba ya. Itu masalah yang paling utama itu, makanya harus dijaga jangan sampai masih mengandung mikroba ya, sehingga kalau ada mikroba tumbuh di situ, biasanya mikroba yang membentuk lapisan biofilm itu akan berlendir jadinya ya, kayak berlendir itu, sehingga karbon aktifnya sudah tidak berfungsi lagi sebagai adsorben, malah sebagai absorben malah jadinya. Jadi berubah fungsi, tadinya adsorben, tahu ad ya, bedanya ad dengan ab ya. Ad tulisannya adsorben itu atau diartikan penjerapan ya, penjerap ya. Kalau absorben itu penyerap ya. Terjadi peristiwa penyerapan ya, itu absorben. Kalau adsorben itu terjadi peristiwa penjerapan, itu beda ya. Beda itu antara ad dengan ab ya. Itu harus dibedakan ya. Kalau ad itu dia hanya menempel di permukaan saja ya, baik secara fisika maupun secara kimia ya. Kalau absorben dia masuk ya, terbawa menggunakan dengan media perantaran fluida cair misalnya, masuk ke dalam sampai ke dalamnya ya. Kalau
Itu perbedaan antara absorben dengan absorpsi. Banyak yang masih belum jelas itu apa sih bedanya gitu ya. Bedanya di situ. Kalau absorpsi ya itu dia masih di fase yang sama biasanya ya. Masih dalam satu fase yang sama. Meskipun dia menempel di fase yang lain gitu. Contohnya dia di fase cair ya, dia menempel di fase padat ya, tapi dia masih menempel, meskipun menempel tapi masih di fase cairnya, dia hanya menempel aja gitu. Itu absorpsi. Kalau absorpsi ya pakai B ya, itu dia sudah beda fase biasanya ya, tapi masih melibatkan cairan. Misalnya begini, dari fase cair ke fase gel ya. Gel itu kan padatan yang apa? Gel itu air apa yang larut dalam padatan kan. Itu definisi gel itu ya. Gel itu cairan yang larut dalam padatan. Jadi kalau lebih banyak padatnya dibanding cairannya itu gel. Ya, contohnya agar-agar itu gel kan. Apalagi ya yang seperti itu ya sifatnya lah. Nah, jadi ketika apa namanya? Jadi berubah beda fase kan. Jadi misalkan limbah logamnya ya dari cair masuk ke dalam agar-agar tadi. Agar-agar padat ya, itu sudah beda fase ya. Tapi masih melibatkan cairan. Cairan dari mana? Cairan yang dalam padatan tersebut. Itu namanya absorpsi ya. Itu silakan dipahami betul ya, jangan sampai bingung ini absorpsi atau absorpsi ya. Up atau ad gitu ya. Oke, lalu berikutnya selain carbon filter biasanya ada lagi namanya demineralisasi ya. Nah, ini biasanya kalau kita mau tadi ya kita mau gunakan untuk air open boiler misalnya, itu kita perlu ada demineralisasi biasanya ya. Itu penting ya. Ini tergantung ini ya, tergantung keperluannya ini untuk apa gitu. Kalau untuk boiler, oh ini harus ada demineralisasi. Kalau tidak, hanya untuk rumah aja, untuk perkotaan, biasanya cukup sampai di sini aja malah sound filter ya. Syukur kalau ada carbon filternya, masalahnya mahal itu carbon filter. Kecuali kita bisa ada orang yang sangat kreatif direkturnya gitu ya, dia bisa menciptakan sendiri, memproduksi sendiri karbon aktif. Nah itu hebat gitu ya. Oke, setelah itu ada deaerasi namanya. Kenapa perlu deaerasi ya? Karena adanya gas-gas tadi itu bisa mengganggu ini ya, mengganggu boilernya. Tidak boleh ada udara di dalam air umpan boiler ya, karena akan dipanaskan. Udara itu kan menyebabkan terjadinya gelembung-gelembung kan dan sebagainya, itu mesti dikurangi. Apalagi kalau mengandung gas-gas tertentu yang tidak diinginkan kan, ya misalkan CO2 gitu kan, itu tidak boleh ada karena bisa menyebabkan korosif, timbulnya asam, pH akan turun di bawah 7 ya, itu bisa korosif juga. Nah, kalau kalian pernah lihat kita rebus telur itu kan, ada yang satu pecah, ada yang enggak, itu penyebabnya apa? Itu penyebabnya kan ada gas di dalamnya. Itu ciri kalau kita rebus telur ada yang pecah, itu cirinya bahwa ada fermentasi di dalam telur tersebut kan, karena ada aktivitas mikroba, ada gas di dalamnya yang terperangkap. Ketika dipanaskan itu gasnya akan keluar gitu karena tekanannya tinggi. Dia akan menyebabkan pecah pada kulit telurnya, sehingga kita bisa rebus itu ada kok pecah, itu cirinya seperti itu, berarti telurnya itu udah lebih lama gitu, sehingga dia ada gas dalam, ada mikroba di dalamnya, sehingga dia ada gas gitu ya. Nah di sini juga yang terjadi ketika dimasukkan dalam umpan boiler tidak boleh ada gas itu karena bisa menyebabkan, bahkan ada namanya kavitasi ya. Kalau pernah, apa itu efek kavitasi ya? Kavitasi itu contohnya di ini baling-baling kapal gitu ya. Baling-baling kapal itu ketika berputar dengan kecepatan tinggi, adanya gelembung udara itu menyebabkan timbulnya bunyi yang menghentak pada di baling-baling itu ternyata bisa menyebabkan keropos juga ya, keropos pada logam baling-baling itu. Di sini juga bisa terjadi ketika terjadi hentakan gas tadi itu, bisa timbul efek kavitasi itu. Ya lama-lama keropos juga jadinya ya. Nah, jadi banyak sekali ya, makanya perlu ada deaerasi atau penghilangan gas-gas di dalam air umpan boiler. Ya. Jadi selain demineralisasi perlu ada deaerasi juga. Contoh ya, batu bara ya, pabrik bukan pabrik istilahnya, instalasi bangkit listrik dengan tenaga batu bara. Ini ada panasnya di sini, ini panasnya steamnya ya, itu bakar di sini, butuhnya koil kan, koil ini ya, bentuk atau bakar, lalu asap yang bakarnya sebagai keropos ini ya. Nah, ini yang studi ya, karena konon di kasus
karena ada agak utara gitu. Konon katanya punya dampak negatif pada sekitar ya, itu berbahaya ya, punya itu. Nah, kita tinjau di sini jauh air yang dipanaskan ini akan membentuk steam di sini, akan terbentuk steam sehingga akan turbinnya ini akan dinamo besar ya. Kan pernah lihat dulu itu ada di gitu, sehingga lampunya nyala gitu ya. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Ya, ini karena berputar akan terbentuklah listrik ya, sehingga menghasilkan listrik. Inilah mekanisme sederhana ya, membangkit listrik dengan tenaga batu bara ya, seperti ini prosesnya. Itu kosong. Oke, kita bahas tentang screening ya. Screening ini saya nggak perlu jelaskan, sudah jelasin. Kalau ini pengendapan ini sedimentasi ya, ini tadi saya kira sudah ya, sedimentasi. Ini klasifikasi ukuran sedimen ya, ada yang kasar ya, ada yang sifatnya pasir, ini ada yang lumpur ya, ada yang berupa lempung atau clay ya. Nah, ini saya kira saya nggak perlu jelaskan. Gitu. Nah, klarifikasi itu apa? Klarifikasi itu sebenarnya proses pemisahan antara padatan dengan cairan ya. Bahasa Inggris itu clarification yang tulisannya, clarification ya. Cation yang tulisannya, klarifikasi ya. Jadi bukan klarifikasi. Tolong klarifikasi itu apa maksud Anda, bukan itu ya. Kalau itu saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Kalau klarifikasi itu, klarifikasi yang dimaksud bahasa Inggrisnya itu tulisannya clarification tulisannya ya, untuk ini klarifikasi. Dan ini ditujukan untuk dimaksudkan untuk proses pemisahan padatan dari cairannya ya, di mana padatan tadi itu mengendap di dasar sehingga bisa dipisahkan secara gravitasi ya, secara dengan gravitasi. Ini namanya klarifikasi. Dan untuk apa sebelum ini biasanya ada PST ditambah lain yang bisa menetralisir muatan-muatan dalam air ya, sehingga terjadilah peristiwa koagulasi dan flokkulasi. Nah, ini ada kapnya, ini sekaligus berarti dengan desinfektasi. Jadi saya akan dulu baru pakai juga yang itu seperti ini. Jadi airnya dibeli kotorannya dan favorit, lalu dilewatkan pada seperti ini ya. Ini terjadi peristiwa koagulasi, terjadi penetrasi, akan dialirkan pakai lokasi, sehingga di sini molekul-molekul yang lebih besar kecil menjadi besar karena tidak cepat. Lalu dilewati pakai kasih ini ya. Di sini lalu itu ya diambil. Nah, ini contoh model klarifikasi yang lain ini. Ada banyak sekali model clarifier-nya. Ini alatnya. Kalau clarifier itu berarti alatnya ya. Kalau clarification itu berarti prosesnya ya. Nah, di sini contohnya beberapa contoh yang lain model ya. Di sini sekaligus di sini dimasukkan koagulannya. Air yang masuk ya di sini sekaligus dengan koagulan disuntikan di sini. Kemudian ini sirkulasi air menyebabkan terjadi seperti ini, arah panah ini ya, ini berputar ya, diputar, dia tersirkulasi keluar di sini. Nah, ada yang mengendap ke bawah ya, ada tersedimentasi ke bawah ya, ditampung, ada yang keluar sebagai effluent di sini ya, dia di paling atas nih, istilahnya dia menggunakan istilah flooding ya, dia banjir di atas ini ya, karena levelnya naik ya, lama-lama akan ke sini ya, keluar sebagai air effluent di sini. Ini contoh model yang lain ya. Ini penghalang nih, penghalang sehingga airnya tadi tidak langsung ke sini, dia masih ke bawah dulu ya, ke bawah sini. Nah, yang endapan tadi dia akan jatuh ke sini, jatuh ke bawah sampai di sini. Jadi bentuknya di bawah itu seperti ini bentuknya.
Ini contoh yang lain juga ya, model yang ada banyak sekali model clarifier. Ini kalau di yang model yang ini, air masuknya di sini ya sebagai influent atau air mentah tadi, raw water ya, air mentah tidak buat air mentah ya, air mentah. Lalu di sini ada pengaduk di sini, ada pengaduk, tangki pengaduk ya. Kemudian di sini ada beberapa alat pencampur dengan menggunakan penghalang-penghalang tadi ini ya, seperti ini ya, dari kayu misalnya, dari kayu ini. Lalu di sini ada apa namanya? Ini pendorong ya. Lalu ini ada apa ini? Pipa ya, pipa yang akan ini saya lupa lagi baca lagi yang ini ya. Proses kerjanya prinsipnya hampir sama ya, prinsipnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, di mana hanya ruang-ruang modelnya saja ini yang dimodifikasi ya, tapi prinsipnya ada proses settling tadi, ada proses pengendapan, di mana kecepatan air itu harus dikurangi ya, jadi yang tadinya cepat menjadi lambat ya. Nah, seperti ini misalnya, di sini kan dimasukkan air dalam kecepatan yang cepat ya, maka untuk mengurangi supaya terjadi pengendapan, ini harus diperlambat ini, karena ada namanya ini settling velocity atau kecepatan pengendapan ya. Fungsinya seperti ini, kalau saya secara garis besarnya, saya tuliskan ya. Kalau misalnya ini partikel ya, ini partikel padatan ya, sebuah partikel ya, dan arah aliran air seperti ini ya, arah aliran air, maka kecepatan settling itu sebanding dengan ini kecepatan ke sana, resultannya ya, dengan kecepatan gaya gravitasi. Nah, itulah kecepatannya. Jadi arah alirannya, endapannya itu kalau ini tangki ya, tangki, bisa dia begini, ya, bisa dia begini. Kalau lebih masanya lebih besar, mungkin dia lebih ke sini. Tapi kalau masanya lebih kecil, barangkali dia ke sana gitu kan. Bahkan bisa saja dia menubruk ini, menubruk dinding yang di luar depannya, atau barangkali belum mengendap, dia masih ke atas, sehingga dia masih keluar di effluent tadi, seperti ini. Itu. Ini bergantung pada gaya ke bawah ini. Ada namanya juga gaya apung atau buoyancy ya. Ada mana nih kursornya nih? Ada gaya ke atas, ada gaya apungnya ada. Ada gaya ke bawah, itu berarti M kali G ya, atau massa kali gravitasi ya. Karena ada ke sini itu dari kecepatan air tadi. Ya, makanya untuk mencegah supaya tidak terlalu cepat jauh ke depan, itu harus gaya ini harus dikurangi kan. Gaya ini harus dikurangi dengan cara membuat penghambat ya, barrier tadi ya. Seperti contoh di sini. Ya, ini saya coba kembali ke sini. Terus di sini ada penghambatnya ini, sehingga kecepatan ini bisa berkurang ya. Ketika tiba di bawah sini, diharapkan lambat sekali sehingga dia bisa lebih mengendap. Paling jauh dia mengendapnya di sini. Dia akan turun lagi paling jauh, turun lagi ke sini ya, sehingga bisa sebagai endapan. Kalau yang ringan barangkali dia akan ikut terbawa ke atas gitu kan, seperti itu. Ya, prinsipnya sama juga seperti itu untuk yang alat yang tadi ya. Saya hapus dulu. Ya, prinsipnya sama seperti ini ya. Oke, saya lanjut. Ini contohnya nih, yang penampangnya nih. Ini contoh. Ini yang ini berputar nih di sini ya. Ini dia berputar. Nah, ini contoh yang clarifier ya. Nah, ini contoh proses penjernihan. Karena biasanya clarifier itu tidak selalu 100% efektif biasanya ya. Sehingga biasanya masih dilanjutkan dengan proses penyaringan menggunakan saringan pasir biasanya. Biasanya memang ada, kalau kita berkunjung ke ini, ke PDM itu ada saringan sun filternya ya, dan itu selalu dicuci ya dengan cara aliran balik dari bawah, dari berlawanan itu yang sebelumnya. Ini ada screeningnya ya. Lalu ini clarifiernya, ini proses istilah tadi apa namanya, koagulasi ya. Dan di sini baru di saringan pasir. Nah, ini pengolahan air permukaan ya, yang utama biasanya. Bersama di sini ada koagulannya, flockulasi, ada settlingnya,
lalu ada filternya di sini, filter sand bisa dipakai ya. Kemudian yang bawah ini hampir sama ya, sama ini. Bedanya kalau di bawah ini tidak ada settling tanknya ya, ada settling tanknya. Kalau yang atas ini ada karbon aktifnya ditambahkan di sini ya, di sini maupun di sini ya, bisa juga. Oke, ini contohnya ya, contoh apa namanya prosesnya. Saya kurang lebih sama ya, saya lanjut aja. Nah, apa itu koagulasi, flokulasi? Nanti dibaca aja ini ya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Hanya saja ini saya mesti perbaiki sepertinya ini ya. Nah ini langsung saja. Nah ini untuk mengukur ya pengendapannya ya. Setelah beberapa waktu ya sampai di sini ya. Kalau di lumpur aktif itu ada namanya istilah SPI atau slot volume index. Itu diukur setelah 30 menit. Ada berapa volume lumpurnya ya, seperti itu. Ini volume lumpurnya berarti sampai di sini ya. Di dalam gelas ukur kita hitung ya. Setelah 30 menit kita hitung berapa volumenya. Nah, itulah yang dimasuk dalam rumus mencari SPI ya. Ini saya lanjut aja. Ya, ini reaksinya nih. Reaksi koagulasi kita bisa gunakan aluminium atau tawas ya, atau bisa menggunakan ini ferric sulfat atau ferric chloride ya. Atau bisa juga menggunakan ini ya. Nah ini koagulasinya seperti ini ya, nanti saya kira dibaca aja. Ini reaksinya ya, Al2SO43 ya, menghasilkan ini, sehingga ini mengendap jadinya kan, mengendap sebagai AlOH3 ya. Kalau yang ini menggunakan Fe2SO43 itu mengendap sebagai FeOH3. Tapi jadinya airnya mengandung sulfat ya, ion sulfat seperti ini kalau kita gunakan ini ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan koagulan lain yaitu misalkan polielektrolit ya. Nah, ini bisa macam-macam. Ini proses koagulasinya ya, terjadi netralisir prapartikel ya, karena bermuatan sama itu akan tolak menolak ya. Setelah ditambahkan polimer misalnya dia akan polimer yang sifatnya berlawanan dengan ini dengan apa namanya muatan partikel ya, sehingga dia menempel seperti ini ya. Menempel seperti ini sehingga bisa mengendap. Ini cara lain ya, dengan selain menggunakan tawas tadi ya, selain netralisir dari ini namanya partikel bridging namanya. Ini prosesnya saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, settling itu seperti ini ya, ada rumusnya, ada hukum persamaan stok ya, stock velocity itu Vs ya, ada tinggi tangki ya. Ini H itu tinggi tangki dikurangi dengan kedalaman lumpur ya. Kemudian ada panjang tangki ya, lalu ada horizontal velocity tadi yang saya maksud yang ke arah kanan itu ya. V-nya itu horizontal velocity atau kecepatan horizontalnya, kecepatan aliran horizontal ya. Nah ini ya, sehingga bisa dia jatuhnya di sini atau di lebih jauh, atau bahkan dia tidak jatuh sama sekali ya, bisa keluar sebagai effluent. Nah ini tipe settlingnya ya, ada 4 jenis ya tipenya, tipe pengendapan. Ada yang discrete, ada yang flocculent, ada zone-nya, ada compression-nya. Nah, yang mana itu ada di sini penjelasannya ya. Discrete itu bla bla bla, silakan dibaca ya, saya nggak perlu bacakan lagi ya karena panjang. Ini saya lanjut saja, ini nanti dibaca ya. Contohnya apa ya, ini pasir ya, kemudian flocculent contohnya ini ya, dibaca. Nah ini tadi 4 yang tadi itu ya, silakan nanti dibaca. Ini ada ini sudah saya jelaskan tadi, ada gaya berat atau yang ke bawah ya, ada gaya apung ya, ada gaya seret itu yang ke arah horizontal tadi, gaya seret ini ya. Baca ya. Ada daya apung, ada drag itu berarti geser, sorry, yang drag ini berarti yang ini kalau didiamkan
tanpa ini ya, ini didiamkan dalam gelas ukur ya. Ini ada namanya drag ya, drag force ya. Tapi kalau yang alirannya apa itu horizontal, berarti dragnya ya yang horizontal ya. Jadi tergantung dari arah dari apa namanya partikel, dia ke bawah saja atau dia ada daya apa dari horizontal ya, seperti itu. Ini drag ini berarti nggak sama dengan gaya gesek ya, gaya gesek ya, karena ada gesekan antara partikel ini dengan fluidnya, dengan cairannya, dengan airnya, pada gaya geseknya. Saya lanjut saja. Ya, saya lanjut saja ini ya. Lanjut saja. Ini bilang Reynolds itu kalau di engineering ya, itu ini penting dibilang Reynolds karena kaitannya dengan aliran itu laminar atau turbulen ya. Itu biasanya ya. Ini makanya perlu dicari biasanya ya. Tapi ini saya lanjutkan aja ya. Saya lewati aja. Nah, ini permodelannya ya, permodelan dari pengendapannya tadi itu ya. Nah, ini saya tidak perlu, saya lanjut saja. Ini ada contoh ya, berapa resident time-nya ya. Saya kira ini jelas ya, tidak perlu saya ini. Langsung saja saya ini kondisi realnya ya. Ini diukur ya, diambil sampel pada waktu T, lalu diukur ketinggiannya ya, ketinggian. Kalau yang jadi yang bawah ini padatannya, yang atas ini likornya ya, cairannya. Ini selanjutnya saja ya. Sebanyak kayaknya nih. Linknya tadi desainnya ya, desain kolamnya ya. Nah, ini bisa dihitung ya. Nah, ini kalau kita merancang unit pengolahan air tadi itu kita biasanya hitung ini partikelnya tadi yang dengan percobaan tadi kita ambil berapa lama dia mengendap ke bawah gitu ya. Nah, itu menentukan berapa panjang ini. Berapa panjangnya, bukan lebarnya. Kalau lebarnya itu terserah kita, terserah ketersediaan lahan, tapi panjangnya yang harus ditentukan berapa panjang ya. Panjang ini menentukan sekali dalam perancangan membangun instalasi pengolahan air ya. Ini tadi berdasarkan hitungan tadi, contoh tadi ya. Jadi sebenarnya mudah aja sebenarnya. Kalian bisa pelajari kok itu ya, yang tadi hitungan-hitungannya. Nah ini contoh ya, ini saringan pasir biasanya kalau kita pergi ke misalnya kemarin itu contoh di Antam ya. Antam itu di mana? Antam itu Kolaka ya, Aneka Tambang ya. Itu saringannya kita pernah jalan-jalan sana tuh saringan pasirnya ya. Tapi kalau di PDM dia saringan pasirnya di bak aja, bak semen gitu ya, yang dibangun seperti kita bikin kolam bak penampungan air gitu ya. Jadi tapi fungsinya sama ya. Atau di ini juga ya, di pabrik kelapa sawit di Kolaka ya, itu sun filternya bentuknya seperti ini. Nah ini contoh penyaringan bentuk apa istilahnya, susunan atau komposisi dari filternya ya. Di bawahnya ini baru ada beberapa lapisan sebenarnya, tidak hanya langsung pasir ya, tidak langsung pasir. Ada endapan, kalau di PDM itu ada batu-batu tertentu ya, ada kerikil, lalu ada pasirnya. Kalau ini malah ditambahkan dengan karbon yang jenis antrasit ini, semacam batu bara juga, tapi belum bakar itu ya, kalau nggak salah ya, antrasit ini ya, masih batu bara muda kalau nggak salah. Ini karbon juga itu ya, itu ada yang ditambahkan seperti ini ya. Ada juga yang langsung sun filter juga ada. Nah, desinfeksi penting ya, desinfeksi untuk menghilangkan mikroba ya. Turbiditas itu ada, kalau ini turbiditas ini satu untuk mengukur kekeruhan ya. Ini bisa
Kalau kalian pun bisa menggunakan juga UV vis juga untuk mengukur ya, untuk mengukur turbidinitas ya, bisa juga sebenarnya. Nah ini contoh ya, apa itu formazin. Saya kira kalian baca aja ya. Ini satuan untuk turbidinitas ya, bisa digunakan NTU namanya ya. Saya kira ini saya nggak perlu jelaskan. Nah ini juga sudah ya tadi ya. Ini kalau ini air laut ya. Yang tadi itu ini kan air sungai ya. Itu bedanya hanya di mana? Bedanya di sini ada namanya desalinasi atau penghilangan kadar garam ya. Ini bedanya di situ ya. Ini bisa kalau kita pergi ke PDM itu apa di Dharma Pelabuhan Samudra itu ada ya unit pengolahan air laut menjadi air tawar ya, ada di sana. Kalau kalian mau berkunjung ke sana. Ya, deminerasi sama ya. Ini sama. Tadi sudah nih kok double ya. Oh, ini ada double ini. Kalau zeolit ini sama fungsinya dengan karbon aktif ya, sama fungsinya. Ini bentuknya yang sebelah kanan ini bentuk molekulnya dari model permodelan ya, menggunakan misalkan kita menggunakan Avogadro ya bisa ya kalau kita mau bikin modelnya ya. Avogadro itu mudah. Kalau yang paling mudah itu kalau kalian mau membuat model molekul itu pakai Avogadro, itu paling mudah. Dia visual dia. Jadi tidak perlu lagi pemahaman yang rumit ya. Kalian bisa langsung gambarkan itu. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Oke. Ini yang resin. Kalau untuk ion exchange biasanya alat penukar ion ya, itu fungsi dasar kuncinya adalah di resinnya ya. Resin ini yang akan menukar ion yang ada dalam air, misalkan airnya mengandung kalsium tadi ditukar dengan ion yang lain ya, ditukar misalkan dengan apa ya, dengan natrium misalnya ya, itu bisa, itu menggunakan resin biasanya ya. Ini saya minta kalian baca aja langsung ya, dibaca aja ya, baca. Tinggal 10 menit lagi nih. Oke, nanti saya minta dibaca aja ya. Ini contoh, dari HE-nya ya, apa? Bukan HE, ion exchanger. Kalau HE itu heat exchanger, penukar panas. Kalau ini ion exchanger ya. Ion exchanger berarti ionnya yang ditukar, gitu ya, penukar ion. Lanjut saja. Selanjutnya saja ya. Kok lambat ini? Ya, deaerasi ya. Oh, ini deaerasi ya. Di sini biasanya ada ya. Ada deaerasi seperti ini contohnya ya. Itu kita bisa gunakan ini, misalkan oksigen scavenger ya, atau pemakan oksigen misalnya ya. Ini bisa digunakan misalkan ini kan terjadi koresi dalam air kan begini ya, kalau ada besi ya di dalam air dibersihkan dengan oksigen akan menghasilkan FeOH2 ya. Ya ini pemangsa oksigen namanya ya, oksigen scavenger namanya ya, pemangsa oksigen. Ya ini kita ada dua cara, dengan cara mekanis atau dengan cara kimia ya. Kalau cara kimia itu paling sering digunakan itu pemangsa oksigen tadi. Untuk pemangsa oksigen itu mana saja ada di sini ya. Pemangsa oksigen. Kalau pasifasi itu ini bertujuan untuk mencegah korosi lebih lanjut ya. Reaksi pasifasinya seperti ini, ditambahkan senyawa ini ya, senyawa N2H32CO ya, itu menghasilkan Fe3O4 ya. Karena ini kan peristiwa pengkaratan ya, Fe2O3 ya. Supaya tidak terjadi pengkaratan itu dipasifasi ya, dengan merubah menjadi Fe3O4 sehingga tidak terjadi perkaratan yang lebih lanjut gitu kan. Dipasifkan ya.
proses perkaratannya. Dia menambahkan zat ini ya. Nah, ini oksigen scavenger itu biasanya salah satu adalah hidrazin ya. Hidrazin itu termasuk oksigen scavenger ya. Nah, ini kelebihannya dia tidak terlalu mahal ya dan mudah diperoleh ya. Hanya kekurangannya itu dicurigai bersifat karsinogenik sehingga tidak cocok kalau diterapkan untuk kebutuhan air yang sering berhubungan dengan kita, misalkan apa, untuk mandi, untuk minum, apalagi ya mandi aja nggak boleh gitu kan, karena bersifat karsinogen. Nah, senyawa lain itu yang bisa digunakan sebagai oksigen scavenger itu karbohidrazin misalnya, atau hidroquinone ya. Hidroquinone ini kalau misalnya kita bekerja di kilang minyak itu bisa kita peroleh langsung dari fraksi minyak bumi ya, hidroquinone. Ya, kemudian ada DH, ada mekor ya, lalu ada sodium sulfit. Nah, ini gambar di aeratornya. Ada ini masuk ya. Yang masuk itu di sini ya, ini masuk, lalu ditambahkan oksigen scavenger ya, lalu terjadi proses di sini ya, ada reaksi ya, dan seterusnya. Ini gambar-gambarnya, ini contoh gambarnya nih, seukuran hampir tinggi manusia ya, untuk di bagian bawahnya ini, ya. Hampir tinggi manusia nih. Ini juga sama ya, sama juga ini prosesnya, ini sama juga tadi ya. Ini saya kira sama ya, ini kayaknya seperti ada yang double-double nih ya. Ini oh ya. Kalau kalian ke yang di Pelabuhan Samudra ya, ada instalasi itu dari setelah dihilangkan ada berannya yang paling mahal. Ini kalau sudah ada suaranya nih ya, kalian aja saya sebenarnya kalian dengarkan langsung aja. Ini kalau kita lihat beberapa range partikel yang dihilangkan dengan filtrasi ya. Di sini ada range-nya ya. Kalau RO itu reverse osmosis ini dia bisa menghilangkan ini ya, molekul gula ya, atau ion-ion logam, itu bisa hilangkan. Kemudian yang lain nggak bisa lewat nih. Kalau yang paling kecil mana? Yang paling kecil di sini ya, filtrasi partikel ya. Dia paling misalkan bisa menahan misalkan seperti ini misalnya. Manusia, apalagi nih bakteri masih lewat aja dia nih, bakteri masih lewat ke sini kan, masih lewat bakterinya. Kemudian protozoa itu masih lewat ya. Kalau mau supaya bakteri nggak lewat itu harus pakai ultrafiltrasi ya. Bakteri, nah, kalau protozoa itu mikrofiltrasi, dia bisa nahan protozoa ya. Protozoa itu sampai sini aja, di sini nggak bisa, tapi bakteri masih bisa lewat nih, ini bakteri bisa lewat. Kemudian asbestos itu masih bisa lewat dia ya. Asbestos itu yang kalau kita lihat plafon zaman dulu itu dari asbestos itu berbahaya karena mengandung timbal ya. Itu di sini masih bisa lewat ya. Kalau asbestos itu kita harus gunakan ultrafiltrasi supaya tidak bisa lewat. Nah, di sini menggunakan ultrafiltrasi, virusnya masih bisa lewat ya, virusnya. Kalau mau betul-betul bersih harus pakai RO ya, sehingga virusnya nggak bisa lewat lagi ya. Makanya kalau kalian mau beli air minum ulang, cari harus yang pakai RO yang bagus, RO-nya ya, yang tidak bocor gitu. Karena sudah gunakan RO tapi biar udah bocor masih dipakai terus gitu. Itu yang sebenarnya kurang bagus gitu ya. Ini contoh apa namanya ya, unit pengolahan tadi ya, pengolahan ya. Nah, ini filtrasi teknologinya, ada mikrofiltrasi ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada ultrafiltrasi di sini, batasan-batasannya ya. Nah, ini ultrafiltrasi ya, yang masih bisa lewat apa nih ya? Ini masih bisa lewat laktosa, masih bisa, mineral bisa ya. Nah, ini mikroba dia sudah tertahan nih, banyak yang sudah tertahan. Nah, di sini nanofiltrasi
mikroba tertahan banget ya, tertahan banget sudah pasti ya. Tapi yang masih bisa lewat, mineral masih bisa lewat ya. Nah, kalau RO, nah ini banyak ya, tertahan dia ya. Analoginya begitu ya. Sehingga apa namanya, cuma air aja yang bisa lewat gitu. Apa itu RO? Itu sudah dibahas dalam slide sebelumnya ya. Ini contoh alat pengukuran TDS ya. Kita bisa lihat di sini TDS yang paling bagus itu adalah yang paling kecil ya. Sampai 1 ppm misalnya itu sudah bagus untuk air minum gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya kira sudah pas ya jam. Ini ada pertanyaan nggak nih? Setelah sejauh ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Barangkali kalian ada yang mau niat banget mau jalan-jalan ke PDAM ya, karena terkait dengan mata kuliah ini kan, mata kuliah pengolahan air. Silakan kalau mau diselenggarakan ya. Atau yang mau berkunjung ke pabrik coklat, Kala ya, Kala Kakao ya, itu nggak perlu dana fakultas, mungkin bisa kita dana mandiri aja ya, masing-masing naik kendaraan angkut ke sana gitu kan, mungkin murah gitu, kalau kalian mau gitu ya. Silakan diselenggarakan, nggak usah makan-makan lah, makan-makan bawa sendiri masing-masing ya. Dosanya juga nggak usah kasih makan, bawa masing-masing aja gitu. Kalau kalian mau ya silakan kalau mau diselenggarakan. Apalagi kalau bulan puasa kan nggak perlu makan ya, bulan puasa sudah dekat kan bulan puasa. Ya silakan kalau kalian mau ke sana ya, kita bisa apa bisa berkunjung. Kalau kalian mau untuk melihat langsung ya, melihat langsung kondisi realnya dari beberapa itu, dan bahkan kalian bisa langsung bertanya ke teknisi di sana ya, supaya kalian bisa nambah banyak pengetahuan. Barangkali yang saya sampaikan ini masih kurang ya, kalian bisa nanya langsung di sana. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau ditanyakan. Silakan. Tadi saya lihat Asmawati Maulana angkat tangan, silakan. Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, silakan. Belum ada, Pak. Silakan. Oh, belum ada. Belum ada. Ya. Oke, kalau begitu. Kalau begitu kita cukup sampai sekian aja ya, sudah jam 5 pas ya. Kita tutup, saya baca dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube-nya Korea semua. Iya, ini saya hentikan rekaman.